Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi pada bab 7 di semester 2 ini tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan. Akan saya tunjukkan sebuah gambar. Jadi di sini ada apa ini anak-anak? Di sini ada tempat pencucian mobil. Di sini mobil kan kalian tahu begitu berat, tapi di sini bisa diangkat oleh pompa hidrolik. Jadi di sini mobil diangkat oleh pompa hanya satu. Ini kalian lihat. Jadi ini untuk tempat cucian mobil yang biasanya di kota besar ada fasilitas ini, pompa hidrolik, untuk menaikkan mobil agar mencuci mobil bisa bersih. Jadi disemprot dari bawah. Nah, setelah kalian tahu pompa hidrolik, apakah kalian tahu bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi kali ini kita akan mempelajari bagaimana prinsip dari tekanan zat cair, padat maupun juga gas. Di sini untuk pompa hidrolik nanti akan berlaku prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil. Kita pelajari di materi selanjutnya. Kita lanjutkan. Ini contoh satu lagi. Di sini jalan becek, jalan berlumpur ya. Ini kira-kira kita harus menggunakan sepatu yang B atau yang C agar kita bisa berjalan dengan mudah. Tentunya kita akan memilih yang B atau sepatu boot. Kita tidak akan menggunakan sepatu yang lancip ini untuk di medan berlumpur. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini juga berhubungan dengan tekanan. Jadi di sini sepatunya semakin luas, ini luasannya kecil. Nah, ini nanti kita akan pelajari hubungannya apa dengan tekanan pada benda sehingga kita mudah berjalan di jalan yang becek menggunakan sepatu yang tipe B. Kita teruskan. Ya, ini kalian tentunya sudah tahu. Di sini angsa. Kenapa kakinya angsa ada selaputnya di sekitarnya? Kenapa ayam tidak? Karena angsa memerlukan luasan yang lebar untuk kakinya karena dia sering mencari makanan di tempat becek. Beda dengan ayam. Di sini ayam kakinya tidak ada selaputnya karena dia mencari makanan di tempat yang kering. Ya, ini jadi nanti kita akan mempelajarinya hubungannya dengan tekanan zat di sekitar kita. Ya, ini kita akan mempelajari, yang akan kita pelajari nanti ini tekanan zat padat, cair dan juga gas. Nanti kita akan bertemu dengan apa itu tekanan hidrostatik, hukum Archimedes dan hukum Pascal. Mengapa kita begitu penting mempelajari tekanan? Karena di sekitar kita banyak teknologi yang memanfaatkan tekanan dan sangat membantu manusia. Baiklah, setelah kita tadi mempelajari contoh-contoh benda di sekitar kita yang berhubungan dengan tekanan, sekarang kita pelajari tentang tekanan zat padat. Setelah kita tadi mempunyai contoh sepatu yang digunakan di tempat berlumpur tadi, kita harus menggunakan sepatu boot yang bawahnya permukaannya luas. Kenapa harus memilih itu? Agar kita mudah berjalan di tempat berlumpur. Ini penjelasannya. Konsep tekanan
sama dengan sebentar. Ya, jadi di sini konsep tekanan ini saya coret biar kelihatan. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, jadi jika gaya ini yang diberikan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan tentunya akan semakin besar. Sebaliknya, jika kita mempunyai luas yang besar, jadi seperti tadi sepatu boot luasannya besar, tentunya akan menghasilkan tekanan yang kecil. Kalau tekanan kecil, tentunya dia tidak akan lengket di jalan berlumpur. Makanya kita tadi agar lebih mudah berjalan di jalan berlumpur, kita gunakan sepatu yang luasannya lebar agar tekanan yang diberikan benda kepada jalan berlumpur akan kecil. Karena pembaginya besar anak-anak, sehingga nanti jika gaya dibagi luas yang besar, maka tekanan yang dihasilkan atau menekan di jalannya itu akan kecil, sehingga kita tidak memilih sepatu yang berhak tinggi tadi, karena berhak tinggi luasannya menekan tanah kan kecil, sehingga nanti kita akan mendapatkan tekanan besar. Pasti sepatu yang kita gunakan kalau yang lancip tadi di tanah berlumpur pasti akan terperosok lebih dalam lagi, beda dengan sepatu boot yang tekanannya kecil karena luasannya lebih lebar. Jadi itu sedikit contoh yang ada di sekitar kita. Kita mungkin tahu karena kebiasaan saja, tapi kita nggak tahu dasarnya tentang tekanan. Ya, untuk rumus tekanan adalah gaya dibanding luas. Untuk gaya kita mempunyai satuan Newton, sedangkan luas bidang kita mempunyai meter persegi karena panjang kali lebar. Sehingga yang dihasilkan adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau juga disebut PA atau Pascal. Ya, setelah tadi kita belajar tentang tekanan pada zat padat, yang kedua ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair biasa disebut tekanan hidrostatis. Apakah kalian semua pernah mandi di sungai, terus mandinya itu menyelam? Ya, semakin kalian menyelam ke dalam, tentunya kalian pernah merasakan telinga kalian seperti tersumbat. Ya, jadi kalau mungkin kalian pernah menyelam di laut, itu akan pasti sangat berasa karena laut begitu dalam. Semakin kalian menyelam ke dalam, kalian akan merasakan gendang telinga kalian mendapatkan tekanan seperti tersumbat. Ya, itu yang dinamakan tekanan hidrostatis atau tekanan yang diberikan oleh air. Dan tekanan hidrostatis semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sehingga itu tadi, kalau kalian menyelam semakin dalam, gendang telinga kalian akan terasa sakit. Makanya penyelam diberi batasan untuk menyelam, tidak boleh terlalu dalam walaupun pakai alat bantu. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, rumus untuk tekanan hidrostatis pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair, sehingga rumusnya menjadi tekanan didapat dari perbandingan W dibagi A. W berat didapatkan dari massa kali gravitasi, sedangkan massa didapatkan dari rho, massa jenis air, dikalikan volume, sehingga rumus akhirnya
didapat setelah diringkas. Ini untuk volumenya bisa kalian baca ya, didapat dari tinggi kali luas atau panjang kali lebar kali tinggi untuk mendapatkan volume, sehingga kalau rumusnya sederhanakan menjadi tekanan hidrostatis atau tekanan di zat cair didapat dari Rho kali G kali H. Apa itu Rho? Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan G, percepatan gravitasi benda di bumi, didapat dari meter per sekon kuadrat. Sedangkan H, tinggi zat cair, satuannya meter. Jadi untuk tekanan hidrostatis seperti ini rumusnya. Baiklah, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Jadi, hukum Archimedes erat kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Di sini kalian lihat ada gambar kapal selam. Bagaimana kapal selam bisa terapung dan tenggelam di laut, padahal dia terbuat dari baja yang sangat berat. Ya, itu akan kita pelajari di materi ini. Kita lihat. Ya, jadi ini contohnya. Kalian mungkin pernah memasukkan batu atau mungkin benda ke dalam air. Kalau kalian mandi di air, kalau kalian membawa sebuah benda yang berat di dalam air, kenapa di dalam air bisa menjadi lebih ringan daripada kalau di daratan? Ya, karena itu di dalam air ada gaya apung. Ya, di hukum Archimedes ini juga seperti itu. Nah, yang namanya Archimedes itu dia ilmuwan. Dia mencoba memasukkan benda ke dalam air, dan ternyata tumpahan air yang keluar setelah dimasuki benda itu beratnya sama dengan benda yang dimasukkan ke dalam air, sehingga karena di dalam air ada namanya benda gaya apung. Di sini oleh Archimedes disebutkan jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Nah, itu permulaan Archimedes menemukan tentang hukum Archimedes ini. Dia mandi di dalam sebuah bak seperti bathtub. Jadi dia mandi, nyebur ke dalam bak yang sudah dipenuhi air. Ternyata setelah dia masuk ke dalam bak, airnya tumpah, dan dia sambil mandi berpikir, oh, berarti kemungkinan berat saya sama dengan air yang tumpah tadi. Ternyata benar perkiraan dari Archimedes itu, sehingga dia membuat rumus seperti ini. Gaya ke atas bisa didapat dari Rho C kali G kali VCP. Apa itu? Jadi gaya apung sebuah benda didapat dari massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per massa pangkat 3 massa kubik kali percepatan gravitasi benda di bumi massa per sekon kuadrat dikalikan volume zat cair yang dipindahkan. Jadi itu tadi asalnya Archimedes mengeluarkan hukum tentang atau yang disebut hukum Archimedes ini. Hukum Archimedes digunakan untuk dasar pembuatan kapal selam atau ini kapal laut. Kenapa kapal laut bisa terapung? Karena di sini di lambung kapal berisi udara, sehingga dia menjadi lebih ringan dan bisa terapung. Sedangkan untuk
kapal selam agar tenggelam, dia di dalam kapalnya diberikan tempat untuk menampung air, sehingga kalau dia ingin terapung, airnya dikeluarkan di dalam tangki, sedangkan untuk jika dia ingin tenggelam, dia diisi oleh air sehingga berat dan bisa tenggelam ke dasar laut. Jadi seperti itu dasar pembuatan kapal selam dan kapal laut berdasarkan hukum Archimedes ini tadi. Ya, kemudian untuk materi berikutnya kita belajar tentang hukum Pascal. Ya, untuk seperti hukum Archimedes tadi, Archimedes didapat dari nama penemunya atau ilmuwannya. Begitu juga dengan Pascal. Jadi besok kalian kalau pandai menemukan sebuah hukum, bisa kalian beri nama kalian. Jadi di sini seperti yang tadi kita lihat pertama, jadi ini dongkrak hidrolik tadi yang di cucian mobil, ini berdasar hukum Pascal ternyata. Ya, bagaimana dongkrak yang kecil ini bisa mengangkat benda yang berat? Kita akan pelajari menurut prinsip dari hukum Pascal. Menurut Pascal, jadi untuk penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik, penjelasannya seperti ini. Jika pada penampang dengan luas A1, jadi seperti ini, diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P. P akan diteruskan ke segala arah. Menurut hukum Pascal, tekanan itu setelah diteruskan, dia mampu memberikan tekanan pada luasan 2 yang lebih besar atau lebih lebar, sehingga dia akan menghasilkan gaya dorong yang sangat besar. Dengan tekanan yang kecil menghasilkan gaya dorong yang besar, sehingga pompa hidrolik bisa mengangkat mobil yang berat. Sehingga persamaan matematisnya untuk dongkrak hidrolik didapat dari F1 dibanding A1, F2 dibanding A2. Kalau dikalikan silang akan seperti ini. F2 didapat dari A2 dibagi A1 dikalikan F1. Apa itu F? F adalah gaya yang diberikan ke suatu luasan. Jadi gaya awal dan gaya akhir. Luasan juga luas 1 dan luas 2 dengan satuan meter persegi. Ini untuk contohnya. Jadi seperti itu untuk prinsip dari hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Ya, untuk berikutnya kita akan mempelajari setelah tadi tekanan pada zat cair, tekanan pada zat padat, sekarang tekanan pada gas. Kita lihat contohnya untuk tekanan pada gas. Kalian pasti pernah mencoba permainan ini. Jika gelas berisi air penuh, lalu diberi tutup kertas, lalu dibalik, apa yang terjadi? Kertas ini akan lengket di permukaan gelas. Kenapa? Karena ternyata kertas ini diberikan tekanan oleh udara luar yang sangat besar, oleh gas ya, udara di luar, dan mengalahkan tekanan air yang ada di dalam gelas, sehingga kertas HVS mampu menahan air, padahal kertas HVS begitu tipisnya. Sekarang kita lihat lagi untuk kasus yang berikutnya. Pernah melihat balon udara, atau mungkin kalian dulu pernah beli balon yang berisi gas karbit ya di pasar-pasar yang biasanya balonnya bisa terbang ya. Itu ternyata prinsipnya, jadi di sini balon ini diberikan pemanas yang fungsinya memanaskan udara di dalam balon. Jika udara di dalam balon panas, ingat, udara panas lebih ringan daripada udara dingin,
sehingga nanti dia bisa terbang. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dikurangi sehingga balon menjadi berat, suhu udaranya dingin, balon akan menurun. Jadi seperti itu untuk prinsip tekanan di dalam gas. Begitu juga dengan balon yang tadi kalian beli di pasar yang berisi karbit. Kalau karbitnya habis, sudah tidak panas, dia akan turun, balonmu sudah tidak bisa terbang lagi. Jadi seperti itu untuk prinsip tekanan pada gas.